Baik saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat yang ke-12 dengan judul Yusuf Pangeran Mesir. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami siap mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Berkati hamba, berkati pemirsa. Kami boleh mempelajari dengan baik. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pekan lalu kita telah melihat Yusuf dan saudara-saudaranya yang katanya dalam Alkitab membenci Yusuf. Oleh karena kita kalau melihat dalam pelajaran sekolah sahabat yang lalu, di pelajaran-pelajaran Alkitab, Yusuf ini dikatakan orang yang suka bermimpi. Selalu dinomorsatukan oleh ayahnya Yakub. Selalu diperhatikan dan pada akhirnya Alkitab mengatakan mereka, saudara-saudara dari Yusuf, membenci Yusuf. Oleh karena mereka membenci Yusuf, dalam Alkitab ada beberapa fakta yang dikatakan bahwa mereka juga suka menceritakan hal-hal yang tidak baik kepada Yusuf. Mereka iri kepada Yusuf, bahkan mereka di pelajaran sekolah sahabat sebelumnya merencanakan untuk membunuh dan mereka menjual Yusuf kepada orang Midian atau orang Ismail. Saudara-saudara, pada sepanjang sekolah sahabat ini kita akan melihat padahal dari sebelum-sebelumnya, padahal kita boleh melihat Yusuf ini dikenal orang yang baik hati. Yusuf ini adalah orang yang sabar, tulusnya luar biasa, tetapi dia ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persahabatan, dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang sering atau orang yang gampang tidak mengerti, orang yang gampang membenci kita adalah orang yang dekat dengan kita. Orang yang akan tidak memahami kehidupan kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Sama seperti Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang padahal baik, tulus hati. Dia selalu sabar, tetapi saudara-saudaranya, orang yang dekat dengan dia, membenci Yusuf. Pada akhirnya, kita tahu bersama mereka ini menjual Yusuf dan Yusuf pada akhirnya berada di Mesir. Saudara-saudara, penulis sekolah sahabat, dia memilih ayat tema atau ayat hafalan yang kita boleh lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan berkata, selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa kita boleh melihat dalam ayat ini yang tadinya dikatakan Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf ini saudaranya tidak suka. Yusuf ini dijual di tanah Mesir, dijual di tanah orang. Tetapi walaupun Yusuf ini dijual di tanah orang, berada di tanah orang, dia menjadi pemimpin yang besar. Walaupun Yusuf hidup di tanah orang. Luar biasa. Ada beberapa fakta yang boleh kita melihat ketika terjadi kelaparan, kesusahan kepada umat-umat Tuhan, mereka memilih untuk pergi ke Mesir. Sama sebelumnya waktu Abraham mengalami kesusahan di tanah Kanaan, dia memilih untuk pergi ke Mesir. Sama seperti peristiwa yang ada sekarang ini. Ketika kelaparan terjadi kepada umat-umat Tuhan, kepada Yakub dan anak-anaknya, mereka memilih untuk pergi ke Mesir. Saudara, kira-kira pelajaran apa yang boleh kita ambil? Terkadang berkat Tuhan itu ada di tempat-tempat yang menurut kita itu tidak ada. Terkadang menurut manusia, katanya ini tempat-tempat yang kering. Tetapi kita boleh melihat dimanapun kita berada, sudah pasti ada berkat Tuhan yang telah Dia sediakan. Terkadang penyertaan Tuhan ada di tempat-tempat yang katanya tempat itu kering. Sama seperti Mesir. Kita boleh melihat Mesir adalah tempat di mana banyak sekali kejahatan, banyak sekali perbudakan, banyak sekali ala-ala palsu, ilah-ilah palsu, tetapi nyatanya di tempat itulah ada penyertaan Tuhan.
Di tempat itulah ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Yusuf. Di tempat itulah, di Mesir, adalah tempat di mana mereka bertemu. Di tempat itulah ada pertobatan. Di tempat itulah ada pengampunan. Dan ada banyak berkat-berkat, mujizat-mujizat yang terjadi di Mesir. Saudara, poinnya adalah dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, sudah pasti di situ ada Tuhan. Dimanapun kita melayani, jangan pernah kita memandang, oh tempat itu kering, susah untuk masuk pekabaran Injil, susah untuk masuknya pertobatan. Tetapi jika Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya kelaparan atau tersiksa. Pada sepanjang pelajaran ini kita akan melihat nubuatan yang digenapi. Jadi ada beberapa poin yang akan kita lihat. Yang pertama, nubuatan yang digenapi. Yang kedua adalah pertobatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yang ketiga adalah pengampunan yang diberikan oleh Yusuf kepada mereka. Selanjutnya, berbicara tentang kuasa yang diberikan oleh Firaun dalam Kejadian 41 ayat 41. Ketika Yusuf berada di Mesir, setelah Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi yang dimimpikan oleh Firaun. Kalau sahabat mencatat, Firaun memilih Yusuf untuk berkuasa bukan karena dia telah menafsirkan mimpinya dengan benar dan mengungkapkan masalah yang akan datang di negeri itu, tetapi karena dia memiliki solusi untuk masalah itu, karena usulnya dipandang baik. Saudara, orang mengingat kita karena dua hal. Ini pernah saya sampaikan. Orang mengingat kita karena dua hal. Yang pertama, kita ini baik. Dan yang kedua, kita ini tidak baik. Yang pertama, orang akan mengenal kita oleh karena kita ini orang baik. Dan yang kedua adalah kita ini tidak baik, orang yang tidak baik. Dan kira-kira Firaun mengingat dan memberikan kuasa kepada Yusuf karena Yusuf ini apa? Karena Yusuf jahat? Tidak. Karena Yusuf ini adalah orang yang baik. Usulnya dipandang baik. Alkitab katakan usulnya dipandang baik. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-41. Saya mau katakan, saudara-saudara, jangan pernah kita bosan untuk berbuat kebaikan. Luar biasa. Firaun memilih oleh karena ada solusi yang diberikan oleh Yusuf. Dan solusi itu dipandang baik. Bahkan Firaun melihat dia ini berakal budi dan bijaksana. Apa usulnya? Kalau saudara boleh mau baca di pasal sebelumnya, usulnya adalah menyimpan makanan selama 7 tahun yang katanya akan ada masa kelaparan. Pada waktu Yusuf menafsirkan mimpi bahwa akan ada masa kelaparan selama 7 tahun, maka Yusuf memberikan usul bagaimana kalau kita menimbun makanan atau menimbun gandum-gandum yang ada. Orang Manado katakan batabung untuk ke depan. Artinya menabung. Batabung, menabung. Sama seperti Yusuf. Dia menyuruh bangsa Mesir, Firaun, untuk menabung makanan atau menabung gandum. Supaya ketika mereka ada di masa kelaparan, mereka masih ada persediaan makanan. Dan itulah yang dipandang oleh Firaun. Ketika dia melihat Yusuf boleh menafsirkan mimpi tersebut, dia juga melihat ternyata ada solusi yang baik yang dinyatakan oleh Yusuf. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita mau dinilai oleh orang, tentunya kita ini harus dipandang baik oleh orang tersebut. Karena orang mengingat kita hanya dua hal. Yang pertama, kita baik atau tidak baik. Selanjutnya, berbicara tentang Yusuf menemui saudara-saudaranya. Ini adalah kelanjutan ketika Yusuf menyuruh bangsa Mesir. Ketika Yusuf menyuruh bangsa Mesir untuk menimbun gandum karena akan terjadi kelaparan. Dan ketika timbul bala kelaparan yang luar biasa, ini peristiwa waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya ketika bala kelaparan terjadi. Dan pada waktu Yakub mengirim putra-putranya ke Mesir, luar biasa. Sekolah sahabat mengatakan tanpa sadar, Yakublah yang membuat mereka ini bersatu.
yang tadinya oleh karena Yakub pilih kasih yang menyebabkan mereka terpisah, sekarang Yakub tanpa sadar menyatukan kembali anak-anaknya. Dan di sini saudara-saudara, kita akan melihat mimpi atau nubuatan dari Yusuf akhirnya digenapi. Mimpi apa itu? Kalau saudara boleh baca dalam pasalnya yang ke-37, dijelaskan Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum akan sujud kepada berkas Yusuf, yang artinya saudara-saudaranya akan sujud kepada Yusuf. Inilah nubuatan, inilah mimpi yang digenapi. Poinnya saudara, Allah turut bekerja dalam kehidupan Yusuf. Oleh karena apa? Oleh karena Yusuf percaya kepada Tuhan. Dan yang menariknya dari pelajaran ini di ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22, mereka berkata kepada seorang yang lain, betul-betulkah kita menanggung dosa kita terhadap adik kita itu? Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Di sini daripada kita. Saudara, di sini ketika kita membaca ayat dari ayatnya yang ke-21 dan 22, di sini kita bisa melihat ternyata ada penyesalan yang terjadi dan ada pertobatan yang terjadi. Saudara, ketika kita sudah melakukan kesalahan terhadap orang lain, kita harus menyesal dan harus bertobat. Ketika kita sudah melakukan kesalahan terhadap saudara, sesama jemaat, sesama masyarakat, anggota keluarga, kita harus menyesali itu dan harus meminta maaf atau bertobat. Ketika mereka tiba di Mesir dan bertemu dengan Yusuf, Yusuf menyuruh mereka pulang, tetapi harus ada Benyamin sebagai jaminan. Mereka kembali kepada Yakub dan memberitahukan hal ini kepada Yakub, tetapi Yakub tidak mau. Dan pada akhirnya ketika kelaparan muncul lagi, maka Yakub merelakannya. Saudara, pada waktu mereka ada di Mesir, Yusuf meminta harus ada yang tinggal. Yusuf meminta bahwa saudaranya, adiknya ini, tetapi waktu itu dia belum bilang bahwa ya Benyamin ini adiknya. Dia menyuruh mereka pulang, tetapi jaminannya mereka harus kembali. Kalau ada kelaparan terjadi lagi, mereka harus kembali, harus ada dengan Benyamin. Pada waktu itu mereka sampaikan kepada ayah mereka Yakub. Waktu itu Yakub tidak membiarkan hal itu, tetapi pada waktu terjadi kelaparan, Yehuda bilang kepada Yakubnya, ayah Yakub, kalau mau kembali ke Mesir, mau membeli ini gandum lagi, harus dengan Benyamin. Saudara, kenapa sampai Yusuf melakukan hal itu? Karena apa? Karena Yusuf sangat merindukan Benyamin. Selanjutnya, Sekolah Sahabat mencatat, kehadiran Benyamin setelah Yakub membiarkan Benyamin pergi, kehadiran Benyamin mendominasi peristiwa tersebut. Ketika semua saudaranya berdiri di hadapan Yusuf, Benyamin adalah satu-satunya orang yang dilihat Yusuf. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-16, Benyamin adalah satu-satunya yang disebut anak dalam Kejadian 43 ayatnya yang ke-29. Yusuf memanggil Benyamin anak sebagai ungkapan kasih sayang. Kenapa, saudara-saudara? Kalau kita belum melihat di pasal-pasal sebelumnya, pasalnya yang ke-37. Karena Benyamin ini adalah adik kandung dari Yusuf. Oleh karena mereka berdua ini kakak beradik, ayah mereka adalah Yakub dan ibu mereka satu-satunya adalah Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub. Itulah sebabnya kenapa Yusuf mau mencari Benyamin, oleh karena mereka berdua adalah kakak beradik yang telah berpisah dengan mereka selama 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Yang menariknya adalah ketika semua kakak beradik itu duduk sesuai dengan usia mereka dan menghormati aturan kehormatan, maka Benyamin yang bungsu dilayani 5 kali lebih banyak. Ini luar biasa, saudara-saudara. Pada waktu Benyamin dan saudara-saudaranya sudah ada di Mesir, mereka dilayani, tetapi Alkitab mengatakan dalam Kejadian 43 ayat 33 dan 34,
Benyamin lebih dikhususkan. Benyamin dilayani 5 kali lipat daripada saudara-saudaranya. Saudara, ini kalau kita melihat kayaknya ada pilih kasih juga. Tetapi Sekolah Sahabat mencatat, namun sikap pilih kasih ini tidak mengganggu mereka. Tidak mengganggu saudara-saudara mereka seperti kasus ketika Yusuf menjadi favorit ayahnya 20 tahun yang lalu. Karena kenapa? Kenapa pada waktu Yusuf memilih untuk lebih mengutamakan, untuk lebih melayani 5 kali lipat dibanding saudara-saudaranya, dia lebih memilih Benyamin? Kenapa mereka tidak iri? Karena mereka sudah bertobat. Ini luar biasa ini saudara-saudara. Kenapa sampai mereka tidak iri kepada Benyamin? Karena mereka sudah bertobat. Yang tadinya kalau kita melihat kasus dari Yusuf, pada waktu dikhususkan oleh ayahnya, selalu diutamakan. Mereka ini iri, tetapi ketika tiba di Benyamin, mereka tidak iri karena mereka telah bertobat. Menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Selanjutnya, Sekolah Sahabat mencatat, Yusuf masih ingin menguji mereka lebih jauh lagi. Dan sebelum mereka berangkat pulang, ia telah memerintahkan agar cawan minumannya yang terbuat dari perak itu disembunyikan di dalam karung gandum anak bungsu. Itu ayat saudara boleh baca dalam Ellen White Alpha Omega Jilid 1 halaman 265. Ujian terakhir adalah menuduh Benyamin mencuri piala perak milik Yusuf. Dalam Kejadian 44 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Akankah mereka membiarkan Benyamin sama seperti mereka membiarkan Yusuf? Tidak. Ini yang luar biasa. Perkataan Yehuda benar-benar mengharukan. Yang pertama, ia mengaku dosa-dosanya. Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Dalam Kejadian 44 ayatnya yang ke-16. Dia ingat rasa sakit ayahnya ketika dia kehilangan Yusuf. Dia berempati dengan dia dan dia tidak ingin melihat ayahnya menderita lagi. Dalam Kejadian 44 ayat 22, 30 sampai 31. Akhirnya Yehuda ia menawarkan dirinya untuk menggantikan Benyamin seperti domba jantan yang menggantikan Ishak dalam Kejadian 44 ayat 33 dan Kejadian 22 ayatnya yang ke-13. Selanjutnya, setelah saudara-saudaranya telah lulus ujian, Yusuf telah melihat pengorbanan kesungguh-sungguhan dari saudara-saudaranya, maka sudah waktunya bagi Yusuf untuk memperkenalkan diri siapa Yusuf sebenarnya. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ini adalah ungkapan perkenalan dari Yusuf. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang-orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Kita ini Yusuf, kalau orang Manado bilang. Kita ini Yusuf. Masih hidup Bapa? Masih hidup Papa? Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa atau Ayah? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati." Inilah yang luar biasa. Pada waktu Yusuf mengungkapkan siapa dia sebenarnya, dia lanjutkan dengan tetapi sekarang. Dia mengungkapkan bahwa dia punya saudara-saudara tidak bersalah, saudara. Dia bilang begini, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara, ketika Yusuf memperkenalkan siapa dirinya, dia juga mengatakan jangan bersusah hati, jangan merasa bersalah. Ini adalah rencana Tuhan.
Jadi dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, ini bukan kesalahanmu, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena ini adalah rencana Tuhan untuk dirinya. Artinya Yusuf tidak menyalahkan mereka. Walaupun mereka telah melakukan kesalahan kepada Yusuf, terhadap Yusuf, Yusuf tidak mempersalahkan mereka. Yusuf tidak menyalahkan mereka, tetapi melainkan Yusuf lebih memilih untuk mengampuni mereka. Saudara, inilah yang poin yang saya sampaikan tadi di awal. Kita akan mempelajari pertama nubuatan yang digenapi, mimpi yang digenapi, pertobatan dan pengampunan. Dan yang terakhir ini adalah berbicara tentang mengampuni. Yusuf tidak menyalahkan mereka. Yusuf lebih memilih untuk mengampuni mereka oleh karena dia tahu apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu semua oleh karena rencana Tuhan. Dan pada akhirnya, kembali lagi, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Mengampuni karena kenapa? Karena dia mengampuni karena saudara-saudaranya telah membenci Yusuf. Iri, menceritakan hal-hal yang tidak benar. Rencana untuk membunuhnya bahkan menjual Yusuf. Tetapi kita mengenal oleh karena Yusuf ini adalah orang yang sabar, tulus hati, orang yang sangat menyayangi saudara-saudaranya. Dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya. Dia menyayangi saudara-saudaranya dan dia mengampuni mereka. Kesimpulan yang pertama, sekalipun kita ada di tempat yang katanya banyak tantangan, kesulitan dan pencobaan, Tuhan tetap menyertai dan mengangkat kita menjadi orang yang besar dan membawa berkat di tempat itu. Yang kedua, dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Yang ketiga, belajarlah dari saudara-saudara Yusuf. Pada akhirnya mereka menyesal dan bertobat. Yang terakhir, yang keempat, belajarlah dari Yusuf. Yusuf adalah orang yang sabar, tulus hati dalam melayani, menyayangi saudara-saudaranya. Terlebih, Yusuf ini adalah seorang pribadi yang suka mengampuni. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat tentang Yusuf. Kau berkati biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kalaupun ada pelajaran-pelajaran yang belum kami pahami, Engkau bantu dengan kuasa Roh Kudus supaya kami boleh mengerti. Dan kiranya pelajaran ini kami boleh hidupkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan ini, pelajaran sekolah sahabat ini memberkati saudara-saudara. Dan jika berkenan, saya mengajak teman-teman semua yang menyaksikan channel ini, boleh like, comment, subscribe, dan boleh bagikan. Agar ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang pada orang semua. Haleluya. Amin. Tumingkas.